Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kesehatan, rezeki, dan ketenangan selalu menyertai sahabat pendengar setia channel ini. Bagi yang sudah subscribe, mendukung, dan mendoakan, saya doakan semoga Allah membalas dengan limpahan berkah, umur yang bermanfaat, dan hati yang tenang. Pernahkah Anda mendengar kisah seorang pemimpin desa yang bersumpah di awal jabatannya, namun melalaikan janji suci itu? Apa jadinya bila sumpah yang diucapkan di depan rakyat dan di hadapan Tuhan diabaikan? Inilah kisah misterius tentang seorang kepala desa yang akhirnya menanggung kutukan paling mengerikan. Ia berubah menjadi seekor kepala babi. Hari itu, matahari bersinar cerah di atas desa yang damai. Burung-burung berkicau riang di pepohonan, seolah ikut menyambut hari yang dinantikan oleh seluruh warga. Di balai desa, orang-orang sudah berkumpul sejak pagi. Ada yang mengenakan pakaian adat sederhana, ada pula yang memakai batik terbaik mereka. Senyum dan harapan tergambar jelas di wajah-wajah yang penuh semangat. Hari ini adalah hari pelantikan kepala desa baru. Sosok yang terpilih bukanlah orang asing bagi masyarakat. Ia adalah anak desa sendiri, lahir dan besar di tanah yang sama, bermain di sawah yang sama, mandi di sungai yang sama. Warga percaya, karena berasal dari desa itu, ia akan lebih memahami penderitaan dan harapan mereka. Balai desa tampak penuh sesak. Karpet tikar digelar, kursi-kursi tersusun rapi. Di depan, sebuah mimbar kayu dihias dengan janur dan bunga. Suara gamelan sederhana terdengar samar, menambah hikmat suasana. Para sesepuh desa duduk di barisan depan, dengan wajah penuh harapan dan doa. Ketika sosok sang kepala desa terpilih muncul, tepuk tangan bergemuruh. Ia melangkah dengan pakaian sederhana namun rapi, kain batik melilit tubuh, peci hitam di kepala. Senyum lebarnya menyambut setiap pandangan yang tertuju padanya. Di balik senyum itu, ada getar di dada, perasaan bangga sekaligus beban yang berat. Prosesi dimulai. Seorang pejabat kabupaten yang hadir membacakan surat keputusan, lalu menyerahkan tongkat kecil sebagai simbol jabatan. Suasana hening seketika, karena tibalah saat yang paling penting, pengucapan sumpah jabatan. Sang kades berdiri tegak di depan mimbar. Tangannya diletakkan di atas kitab suci, dan suaranya mulai bergetar ketika mengucapkan kata-kata yang kelak menjadi pengikat hidupnya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah akan menjalankan tugas sebagai kepala desa dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Saya bersumpah tidak akan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Saya bersumpah akan mengabdi sepenuh hati demi kesejahteraan masyarakat desa ini. Kata demi kata diucapkan dengan lantang, menggetarkan hati yang mendengar. Warga menundukkan kepala, beberapa bahkan menitikkan air mata. Bagi mereka, sumpah itu bukan sekadar rangkaian kalimat. Itu adalah janji suci, pengikat antara pemimpin, rakyat, dan Tuhan. Setelah sumpah diucapkan, gong dipukul 3 kali sebagai tanda sahnya jabatan. Suara gong bergema di seluruh balai desa, seperti gema harapan yang menyebar ke setiap hati. Tepuk tangan membahana, orang-orang berdiri, sebagian berteriak gembira, sebagian lain menangis bahagia. Di tengah riuhnya sorakan, seorang nenek tua yang duduk di pojok hanya tersenyum tipis. Ia memejamkan mata, berbisik lirih. Ingatlah, nak, sumpah itu bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan langit dan bumi. Bila kau menjaganya, berkah akan datang. Tapi bila kau mengkhianatinya, kutukan bisa menunggu.
Namun suara bisikan itu tenggelam dalam sorak-sorai warga yang bersuka cita. Sang kepala desa berdiri tegak, senyum merekah di wajahnya. Ia merasa dunia ada dalam genggamannya, dan semua orang menaruh harap padanya. Dalam hatinya ia berjanji akan menjadi pemimpin yang berbeda, pemimpin yang akan dicatat dalam sejarah desa. Hari itu berakhir dengan pesta rakyat. Anak-anak berlarian, pemuda menabuh gendang, ibu-ibu memasak tumpeng dan hidangan sederhana. Desa penuh kegembiraan. Tidak ada yang tahu, di balik janji-janji yang telah terucap lantang, takdir sudah menunggu di tikungan jalan. Sumpah di balai desa menjadi awal sebuah kisah. Kisah tentang amanah yang dijunjung tinggi, lalu dilupakan. Kisah tentang janji yang diucapkan dengan mulut, namun diabaikan oleh hati. Dan dari sinilah awal bencana perlahan terbuka. Beberapa bulan setelah pelantikan, kehidupan desa tampak berjalan seperti biasa. Sawah tetap menghijau, sungai tetap mengalir, dan anak-anak masih bermain riang di jalan tanah berdebu. Namun di balik kesederhanaan itu, ada perubahan halus yang mulai terasa. Perubahan itu bukan pada desa, melainkan pada hati sang kepala desa. Awalnya, ia sungguh-sungguh. Ia berkeliling ke rumah warga, mendengarkan keluhan para petani, dan menghadiri acara kecil-kecilan tanpa diminta. Warga semakin percaya bahwa pilihan mereka tidak salah. Tetapi, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tak kasat mata mulai menyelinap, godaan kekuasaan. Kekuasaan itu bagaikan air deras yang perlahan membentuk aliran baru. Mula-mula kecil, lalu makin lama makin besar. Kades mulai terbiasa dipanggil dengan sebutan hormat, Pak Lurah, Pak Kepala, atau Yang Terhormat. Setiap kali ia lewat, orang-orang menunduk dan menyapanya. Ada rasa bangga yang menjalar di dadanya. Rasa bangga yang diam-diam berubah jadi kesombongan halus. Lalu datanglah tamu-tamu tak diundang. Mereka bukan warga desa, melainkan orang-orang dari kota. Mereka membawa mobil mewah, pakaian rapi, dan senyum licin. Mereka menawarkan banyak hal, proyek pembangunan, bantuan dana, dan kerjasama yang katanya demi kemajuan desa. Di atas meja kayu balai desa, kertas-kertas perjanjian terbentang, dan di bawah meja, amplop-amplop tebal mulai berpindah tangan. Awalnya, Kades menolak dengan tegas. Ia masih teringat sumpahnya, masih mengingat wajah-wajah warga yang menaruh harapan padanya. Namun bisikan itu terus datang. Hanya sedikit saja, tak ada yang tahu. Toh, untuk masa depanmu juga. Pada suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, seorang lelaki berjas datang ke rumah Kades. Ia menatap dengan senyum ramah, namun matanya menyimpan sesuatu yang licik. Pak Kades, katanya pelan, desa ini punya potensi besar. Ada lahan kosong di dekat hutan, bagus sekali untuk proyek. Kalau Bapak mau, kami siap membantu, dan tentu saja, Bapak juga akan dapat bagian. Kades terdiam. Bayangan rumah besar, mobil baru, dan kehidupan nyaman melintas di kepalanya. Ia mencoba menepis, namun imajinasi itu menempel kuat. Ia mulai merasakan tarikan halus yang menggerogoti hatinya. Beberapa hari kemudian, tawaran lain datang. Kali ini dari pejabat kabupaten yang tersenyum lebar sambil menepuk bahunya. Pak Kades, ini dana bantuan desa. Tapi, ya, sebagian dialokasikan untuk hal-hal lain. Kita semua sudah maklum, kan? Katanya sambil menyelipkan amplop coklat tebal ke tangannya. Keringat dingin mengalir di pelipis Kades. Ia menatap amplop itu, mencoba menolak, tapi tangannya justru mengencang menggenggamnya.
Dari situlah, garis batas pertama telah dilanggar. Hari-hari setelahnya, ia semakin terbiasa. Amplop demi amplop datang, janji demi janji terdengar manis. Kades mulai jarang berkeliling desa. Ia lebih sering duduk di kursi empuk kantor, atau pergi ke kota menghadiri pertemuan yang tak jelas manfaatnya. Warga yang dulu mudah menemuinya kini harus menunggu lama, bahkan seringkali ditolak dengan alasan sibuk. Beberapa warga mulai berbisik. Kok jalan desa masih rusak? Bukannya sudah ada dana bantuan? Yang lain menambahkan, kemarin aku lihat Pak Kades pulang bawa barang-barang baru dari kota. Dari mana uangnya? Namun bisik-bisik itu tak terdengar oleh sang Kades. Ia terlalu sibuk menikmati kehidupan barunya. Makanan di meja semakin mewah, pakaiannya semakin mahal, dan rumahnya mulai direnovasi. Suatu malam, ia duduk sendiri di ruang tamu rumah barunya yang terang benderang. Di hadapannya, tumpukan uang tergeletak di meja. Ia tersenyum puas, namun senyum itu tak bisa mengusir rasa aneh di dadanya. Rasa kosong yang perlahan tumbuh. Ia ingat kembali hari pelantikannya, saat ia mengucapkan sumpah dengan lantang. Kata-kata itu masih terngiang, tapi kini hanya terdengar seperti gema jauh yang tak lagi bermakna. Di luar, angin malam bertiup membawa suara-suara aneh. Seolah-olah desa berbisik lirih. Ingatlah sumpahmu, jangan khianati amanah. Namun ia menutup jendela rapat-rapat, tak ingin mendengar. Godaan kekuasaan telah menjeratnya. Dan dari sinilah jalan gelap itu mulai terbuka semakin lebar. Awalnya, perubahan itu nyaris tak terasa. Hanya sedikit penundaan bantuan, hanya 1-2 janji pembangunan yang tertunda. Warga masih bisa memaklumi, mungkin proses administrasi, kata mereka. Namun, seiring berlalunya waktu, sesuatu yang lebih besar mulai menggelayuti desa itu. Rasa resah yang merayap pelan-pelan. Jalan tanah yang sejak lama dijanjikan akan diaspal tetap berlubang. Bila hujan turun, jalan berubah jadi kubangan lumpur. Bila panas datang, debunya beterbangan memenuhi paru-paru. Anak-anak yang berangkat sekolah harus melipat celana, ibu-ibu mengangkat kain panjang mereka agar tak terciprat, dan petani terpaksa menuntun sepeda di lumpur yang lengket. Sementara itu, balai desa yang dulu selalu terbuka untuk siapa saja, kini mulai terasa asing. Pintu yang dulunya mudah diketuk, kini sering terkunci. Warga harus menunggu berjam-jam hanya untuk bertemu kepala desa, dan tak jarang mereka disuruh pulang dengan alasan, Pak Kades sedang sibuk rapat di kota. Bisik-bisik pun mulai tumbuh di warung kopi, tempat biasa warga berkumpul melepas lelah. Kemana dana pembangunan itu? Tanya seorang bapak tua sambil menyeruput kopi pahit. Bukannya sudah cair dari kabupaten? Sahut yang lain. Entahlah, jawab seorang pemuda, tapi aku dengar Pak Kades sering bolak-balik ke kota, dan pulangnya selalu bawa barang-barang baru. Katanya untuk anaknya sekolah, tapi ia tak melanjutkan, hanya menghela napas panjang. Desa kecil yang dulu penuh tawa kini terasa berat oleh pertanyaan yang menggantung. Orang-orang masih segan berbicara lantang, tapi rasa tidak percaya mulai tumbuh. Dari wajah-wajah yang dulu penuh harap, kini mulai muncul gurat kecewa. Yang paling merasakan perubahan adalah para petani. Mereka pernah dijanjikan pupuk murah dan alat pertanian baru, tapi janji itu tinggal janji. Musim tanam datang, sawah menunggu, tapi bantuan tak kunjung tiba. Beberapa petani terpaksa berhutang ke tengkulak dengan bunga mencekik. Kalau begini terus, apa bedanya dengan dulu? Keluh seorang petani di pematang sawah. Kita pilih dia karena percaya pada sumpahnya. Tapi sekarang,
Rasanya hanya mimpi. Tidak hanya di sawah, di rumah-rumah pun keresahan itu bergema. Ibu-ibu berbisik saat menumbuk padi, anak-anak mendengar keluhan orang tua mereka, dan para pemuda mulai mempertanyakan masa depan desa. Sementara itu, sang kepala desa semakin jauh dari warganya. Ia sibuk menghadiri undangan jamuan makan, rapat pembangunan yang penuh formalitas, dan urusan pribadi yang menguras waktu. Bila ia pulang ke desa, ia lebih sering mengurung diri di rumah besar barunya yang kini berpagar tinggi. Pagar itu menjadi simbol pemisah antara pemimpin dan rakyatnya. Dulu, rumahnya terbuka untuk siapa saja, pintu selalu diketuk warga yang datang meminta nasihat atau sekadar bertukar kabar. Kini, pagar itu terkunci, dan tamu harus melewati penjaga yang galak. Suatu malam, seorang pemuda nekat memanjat pagar untuk menyampaikan keluhan tentang sawah keluarganya yang gagal panen. Namun ia diusir sebelum sempat bertemu kades. Malam itu, kabar tersebar cepat, dan warga semakin merasa pemimpin mereka sudah lupa pada janji awalnya. Resah itu berubah menjadi luka yang diam-diam menganga. Warga masih ingat hari sumpah di balai desa, saat kades mengucapkan janji dengan suara lantang. Mereka masih ingat bagaimana air mata haru menetes, bagaimana harapan begitu tinggi. Tapi kini, janji itu terasa bagai angin kosong. Dan ketika harapan mulai berubah menjadi kekecewaan, doa-doa warga pun berubah. Dari doa penuh syukur, kini mereka berdoa dengan nada getir. Ya Tuhan, bukakan mata pemimpin kami. Bila ia lupa pada sumpahnya, ingatkan dia. Bila ia buta oleh kekuasaan, sadarkan dia. Bila ia tetap membangkang, berikanlah peringatan agar kami tak terus menderita. Desa kecil itu mulai bergetar oleh kegelisahan. Angin yang berhembus membawa rasa aneh, seperti pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Warga tak tahu apa yang akan terjadi, tapi semua merasa badai pasti akan datang. Malam itu, langit desa diselimuti awan gelap. Bulan tertutup, hanya sedikit cahaya bintang yang menembus celah awan. Angin bertiup lirih, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan yang tak jelas asalnya. Di rumah besar yang kini berdiri megah di tengah desa, sang kepala desa berbaring di ranjang empuknya. Tidurnya gelisah. Sejak beberapa minggu terakhir, ia sering merasakan sesak di dada setiap kali menutup mata. Malam itu, tidurnya semakin tidak tenang. Ia seperti dihantui sesuatu yang tak kasat mata. Dalam tidurnya, ia mendapati dirinya berdiri di balai desa. Tapi suasananya berbeda. Balai desa itu gelap, penuh bayangan, dan hampa dari keramaian. Tak ada warga, tak ada sorak-sorai. Hanya ia seorang diri, berdiri di tengah ruangan yang terasa dingin menusuk tulang. Ketika ia menoleh, sebuah cermin besar muncul di hadapannya. Cermin itu tinggi menjulang, dengan bingkai kayu tua yang tampak rapuh. Ia melangkah mendekat, dan disitulah ia melihat sosok dalam cermin. Sosok yang membuat darahnya membeku. Wajah di cermin itu bukan wajahnya lagi. Hidungnya berubah pesek dan lebar, kulit wajahnya kasar penuh bulu, dan mulutnya moncong basah yang menjijikkan. Kepala seekor babi menatap balik ke arahnya. Kades itu tersentak, mundur beberapa langkah. Bukan aku, teriaknya. Namun suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia, melainkan lenguhan berat seekor babi. Suara itu bergema di seluruh balai desa kosong, membuatnya semakin ketakutan. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tangan, tapi kulit tangannya juga mulai berubah. Kasar, kotor, dan semakin mirip hewan. Bau busuk menusuk hidungnya,
membuat perutnya mual. Dari kegelapan, samar-samar terdengar suara warga desanya. Bukan suara sorak-sorai seperti hari pelantikan, melainkan teriakan ngeri. Lihat, kepala desa kita, dia sudah bukan manusia lagi. Anak-anak menjerit, perempuan menangis, dan laki-laki berteriak marah. Ia berlari keluar balai desa, berharap menemukan cahaya. Namun yang ditemui hanyalah jalan-jalan desa yang berubah jadi rawa kotor, penuh lumpur hitam. Dari lumpur itu muncul bayangan-bayangan wajah warga yang menatapnya dengan tatapan kecewa. Ada petani yang berkata, "Janji pupukmu mana, Kades?" Ada ibu-ibu yang bertanya, "Kenapa bantuan kami tak pernah sampai?" Ada pemuda yang berteriak, "Kau hanya kenyangkan perutmu sendiri." Semakin lama, suara-suara itu makin keras, bergema dari segala arah, sampai ia menutup telinga dengan kedua tangannya. Tapi suaranya tetap menembus, masuk ke dalam kepalanya, menghantam nuraninya. Lalu dari kegelapan, muncullah sosok seorang nenek tua, sosok yang dulu hadir di pojok balai desa pada hari pelantikannya. Nenek itu berjalan pelan dengan tongkat, matanya redup tapi tajam menembus hati. Dengan suara lirih namun jelas, nenek itu berkata, "Bukankah aku sudah berbisik padamu? Sumpah itu bukan hanya didengar manusia, tapi juga langit dan bumi. Kau mengingkari janji, maka alam pun menuntut balasan. Ini baru permulaan, kelak, kau akan menuai akibatnya." Kades itu berteriak histeris, memohon ampun, mencoba meraih nenek itu. Tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya tenggelam semakin dalam ke lumpur hitam. Tubuhnya terus berubah, moncong babi makin jelas, kulitnya penuh bulu kasar. Ia menjerit, tapi suaranya kembali terdengar sebagai lenguhan babi yang memilukan. Tiba-tiba, dari atas langit terdengar bunyi gong, sama seperti saat pelantikannya dulu. Namun kali ini, suaranya bukan penuh harap, melainkan menghantam bagai kutukan. Setiap dentuman membuat tubuhnya semakin berubah, semakin menjijikkan. Ia menjerit sekeras-kerasnya, dan terbangun dari tidurnya. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya terengah-engah, matanya liar menatap sekeliling. Kamar besar itu masih sama, dengan lampu temaram dan tirai tebal, tapi bau busuk seakan masih menempel di hidungnya. Ia segera meraba wajahnya, hidungnya masih normal, kulitnya masih manusia. Ia menatap cermin di kamarnya dengan gemetar, dan untungnya bayangan yang ia lihat masih wajahnya sendiri. Namun ketakutan itu tidak hilang. Gema suara nenek tua itu masih terngiang di telinganya. Ini baru permulaan, kelak, kau akan menuai akibatnya. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap kosong. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia menjabat, ia merasa takut. Bukan takut pada rakyatnya, bukan pada hukum manusia, melainkan takut pada sesuatu yang lebih besar, yang tak bisa ia lawan dengan uang atau kekuasaan. Namun, apakah mimpi itu akan membuatnya sadar, atau justru ia akan semakin keras hati? Mimpi itu tak pernah hilang dari ingatan kepala desa. Setiap malam ia tidur, selalu ada rasa takut bahwa mimpi itu akan datang lagi. Terkadang, suara gong itu masih terngiang di telinganya ketika ia terbangun di tengah malam. Kadang, ia masih mencium bau busuk yang tak ada sumbernya. Ia mencoba menghibur diri dengan berkata, "Ah, hanya bunga tidur. Aku terlalu lelah." Tetapi hati kecilnya tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan. Hari-hari berlalu. Kades tetap menjalankan aktivitasnya, namun ia semakin mudah tersulut emosi.
Wajahnya yang dulu ramah kini sering masam. Bila ada warga yang berani menegur atau menanyakan soal bantuan, ia menjawab ketus atau bahkan mengusir. Kalian pikir gampang jadi pemimpin? Kalian tidak tahu apa-apa, teriaknya suatu hari, membuat warga terdiam ketakutan. Namun perubahan yang paling nyata justru terlihat pada fisiknya. Ia mulai sering sakit kepala, suaranya kadang serak berat seperti bukan suara manusia. Kulit wajahnya makin kasar, dan hidungnya tampak sedikit berubah bentuk, membesar, melebar. Orang-orang dekat mulai memperhatikan, tetapi mereka hanya berbisik diam-diam. Suatu sore, ketika rapat desa diadakan, hal yang ditakutinya benar-benar terjadi. Balai desa dipenuhi warga. Mereka duduk bersila di lantai, menunggu penjelasan tentang dana pembangunan yang tak kunjung terrealisasi. Wajah mereka penuh tanya dan kecewa. Kades masuk dengan langkah berat. Matanya merah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia duduk di kursi depan, mencoba terlihat tegas. Tetapi semakin banyak pertanyaan yang diajukan warga, semakin gemetar tangannya. Apa benar dana bantuan dari kabupaten sudah cair, Pak? Tanya seorang bapak tua. Kenapa jalan belum juga diperbaiki? Sambung seorang pemuda. Pupuk yang dijanjikan tak pernah datang, keluh seorang ibu dengan suara parau. Kades membuka mulut untuk menjawab, tapi yang keluar bukan suara jelas, melainkan lenguhan berat yang membuat semua orang terdiam. Warga saling pandang, bingung. Kades mencoba batuk untuk menutupi, namun suaranya tetap aneh. Beberapa detik kemudian, wajahnya mulai berubah. Hidungnya melebar, kulitnya semakin kasar, dan matanya kecil menyipit seperti binatang. Ya Allah, bisik seorang nenek sambil menutup mulutnya. Itu, wajahnya, berubah, teriak seorang pemuda. Kekacauan pun pecah. Warga menjerit, sebagian lari keluar balai desa, sebagian lagi terpaku tak percaya. Di hadapan mereka, pemimpin yang dulu mereka hormati kini berubah secara nyata. Kepala manusia yang perlahan berubah menjadi kepala babi. Suara lenguhan menggema, bercampur dengan teriakan warga. Kades mencoba menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tetapi jari-jarinya pun berubah bentuk, semakin mirip kuku kasar hewan. Ia berteriak minta tolong, namun yang terdengar hanya suara babi yang memilukan. Ini kutukan. Sumpahnya dilanggar. Sekarang balasannya datang. Teriak seseorang dari kerumunan. Pergi dari sini. Kau bukan lagi pemimpin kami, sahut yang lain. Kades berusaha berdiri, tapi kakinya goyah. Ia tersandung, tubuhnya jatuh menimpa meja rapat, membuat segala dokumen bertebaran di lantai. Warga yang tersisa segera mundur ketakutan. Sebagian memukul gong balai desa dengan panik, seakan ingin mengusir roh jahat. Di tengah kekacauan itu, suara tangis terdengar. Seorang anak kecil yang polos berbisik pada ibunya, "Bu, kenapa kepala desa berubah jadi babi? Apa dia sudah lupa janjinya?" Kalimat sederhana itu menghantam hati semua orang. Mereka sadar, perubahan ini bukan sekadar sakit aneh atau ilusi. Ini adalah kenyataan pahit, sesuatu yang tak bisa ditutupi lagi. Kutukan telah jatuh. Malam itu, kabar menyebar cepat ke seluruh desa, bahkan ke desa-desa tetangga. Orang-orang berbisik penuh ngeri, menceritakan bagaimana kepala desa mereka berubah wujud di depan mata banyak orang. Ada yang menganggapnya azab dari langit, ada yang berkata ia terkena guna-guna, tapi semua sepakat. Ada janji yang telah dikhianati. Sejak hari itu, Kades tak pernah lagi muncul di balai desa.
Ia bersembunyi di rumah besar berpagar tinggi, menjauh dari pandangan warga. Pagar itu kini bukan hanya pembatas fisik, tetapi juga penjara bagi dirinya sendiri. Namun, semakin ia bersembunyi, semakin kuat pula bisik-bisik warga. Mereka berkata, ia telah menerima akibat dari kelalaiannya. Kini, ia bukan lagi pemimpin, melainkan aib bagi desa. Tak ada jalan kembali. Kenyataan itu telah menjadi tak terelakkan. Sumpah yang diucapkan lantang di balai desa, kini menjerat dirinya sendiri. Sejak malam rapat desa itu, segalanya berubah. Nama sang kepala desa tak lagi disebut dengan hormat. Orang-orang tak lagi menyapanya dengan sebutan pemimpin. Kini, ia hanya disebut dengan julukan penuh ejekan. Kepala babi. Ia mengurung diri di rumah besar berpagar tinggi. Tirai selalu tertutup, pintu selalu terkunci. Hanya beberapa orang kepercayaannya yang masih berani mendekat. Itu pun bukan karena setia, melainkan karena takut pada sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti. Di dalam rumah, Kades hidup dalam ketakutan. Cermin-cermin yang dulu menghiasi ruang tamu telah ia pecahkan. Karena setiap kali ia menatap bayangannya, ia melihat wajah yang tak lagi manusia. Kadang hidungnya kembali normal, tapi di lain waktu moncong babi itu muncul dengan jelas. Saat ia mencoba bicara, seringkali hanya keluar suara lenguhan. Bau anyir tubuhnya semakin menyengat, membuat orang terdekat tak tahan lama berada di dekatnya. Malam-malamnya penuh jeritan. Ia sering terbangun karena merasakan tubuhnya berubah di kegelapan. Kadang tangannya menjadi kuku hewan, kadang kulitnya penuh bulu kasar. Ia mencoba mandi berulang kali, berdoa seadanya, tapi semua tak berguna. Kutukan itu nyata. Warga desa semakin yakin, ini adalah hukuman dari langit. Para sesepuh berkumpul di surau, mengingatkan kembali apa yang dulu diucapkan saat pelantikan. Sumpah jabatan. Sumpah itu bukan hanya janji kepada manusia, tapi janji kepada Tuhan. Jika janji itu dikhianati, maka azab datang bukan main-main, kata seorang sesepuh dengan suara bergetar. Kabar ini menyebar ke desa-desa tetangga. Orang-orang berdatangan, bukan untuk membantu, tapi untuk melihat dari jauh. Rumah besar itu menjadi bahan cerita di warung, di pasar, bahkan di ladang. Anak-anak dilarang mendekat, orang dewasa berbisik penuh seram bila melewati pagar rumah. Dulu ia sombong, kini lihatlah nasibnya, kata seorang ibu pada anaknya. Beginilah kalau melanggar sumpah. Jangan pernah bermain-main dengan janji, sahut seorang bapak sambil menggeleng. Namun tak semua warga puas dengan hukuman itu. Sebagian merasa kasihan, mengingat ia dulu adalah pemuda desa yang sederhana, yang pernah mereka percaya. Tapi rasa kasihan itu kalah oleh rasa takut. Tak ada yang berani menolongnya, tak ada yang mau mendekat. Ia benar-benar terasing di tanah kelahirannya sendiri. Malam-malam semakin berat. Hujan turun deras, angin menghempas dinding rumah, dan setiap kilat menyambar. Bayangan tubuhnya terlihat jelas di kaca jendela. Bayangan setengah manusia, setengah babi. Ia menangis, menjerit, memohon ampun. Tapi doa yang keluar hanya terdengar seperti lenguhan, tak lagi bahasa manusia. Di dalam kesepiannya, suara itu kembali datang. Suara nenek tua dari mimpinya. Kadang terdengar dari pojok kamar, kadang dari arah pintu yang terkunci. Sudah kubilang, janji yang dikhianati adalah janji yang menuntut balasan. Kau menukar amanah dengan amplop, kau menukar kesejahteraan rakyat dengan kemewahan. Kini, nikmatilah balasanmu. Kades menutup telinga, tapi suara itu tak pernah hilang.
Ia sadar, ini bukan sekadar hukuman atas kesalahannya pada manusia. Ini adalah kutukan dari langit dan bumi atas janji yang ia abaikan. Hari-hari berlalu, desa perlahan menemukan ketenangan tanpa campur tangan kades. Warga bergotong royong sendiri memperbaiki jalan, membantu petani yang gagal panen, dan saling menopang tanpa menunggu pemimpin. Ironisnya, desa justru terasa lebih hidup tanpa kehadiran kepala desa yang terkutuk itu. Sementara ia, semakin larut dalam penderitaan. Rambutnya rontok, kulitnya semakin keras dan berbau. Ia menutup diri dari cahaya, takut terlihat, takut didengar. Tak ada yang tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Yang jelas, ia tak bisa lagi lari dari kutukan sumpah yang dikhianati. Pada akhirnya, nasibnya menjadi pelajaran pahit yang diwariskan dari mulut ke mulut. Orang-orang akan selalu mengingat. Di desa itu pernah ada seorang kepala desa yang berubah menjadi kepala babi, bukan karena guna-guna, bukan karena penyakit, melainkan karena ia melupakan janji sucinya. Waktu terus berjalan. Musim berganti, sawah kembali menghijau, anak-anak desa tumbuh besar, dan kehidupan perlahan menemukan iramanya. Namun, satu kisah tetap membekas dalam ingatan seluruh warga. Kisah tentang seorang kepala desa yang lupa pada sumpahnya dan akhirnya menanggung kutukan yang mengerikan. Rumah besar itu kini seperti bangunan mati. Catnya mengelupas, pagar berkarat, dan halaman dipenuhi ilalang liar. Tak ada lagi suara musik pesta, tak ada lagi tawa tamu yang datang membawa amplop. Yang tersisa hanya kesunyian, kadang terdengar suara aneh di malam hari, seakan masih ada lenguhan hewan dari dalam rumah. Bagi warga, rumah itu menjadi semacam penanda. Setiap kali mereka melewati jalan depan rumah itu, ada rasa getir yang menyelimuti. Orang tua sering menepuk pundak anak-anak mereka sambil berkata, "Jangan pernah lupa pada janji, Nak." Sekecil apapun, janji itu punya saksi. Bukan hanya manusia, tapi juga langit dan bumi. Para sesepuh desa menjadikan kisah kepala desa itu sebagai wejangan dalam setiap pengajian, pertemuan, atau saat ada pemimpin baru dilantik. Mereka mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hadiah untuk berfoya-foya, melainkan amanah yang harus dipikul dengan hati-hati. Janji adalah doa. Bila kau mengucapkannya, semesta ikut mendengar. Bila kau mengkhianatinya, semesta pula yang akan menuntut balasan. Ucap seorang sesepuh dengan suara bergetar di depan anak-anak muda. Warga yang dulu hanya berani berbisik kini lebih berani bersuara. Mereka belajar bahwa pemimpin bukanlah raja, melainkan pelayan masyarakat. Dari tragedi itu, lahirlah kesadaran baru. Desa tidak boleh hanya menggantungkan nasib pada satu orang. Gotong royong kembali menjadi pegangan hidup mereka. Namun, di balik semua itu, ada rasa iba yang tak bisa hilang. Sebagian warga masih bertanya-tanya, bagaimana nasib sang kepala desa kini? Ada yang bilang ia sudah tiada, jasadnya dikubur diam-diam oleh keluarganya. Ada juga yang berbisik bahwa ia masih hidup, bersembunyi di dalam rumah tua itu, separuh manusia, separuh binatang, menunggu ajal menjemput. Apapun kebenarannya, tak ada yang berani memastikan. Warga hanya tahu, kisahnya telah menjadi cermin bagi semua orang. Bagi yang tamak, kisah itu menjadi peringatan. Bagi yang jujur, kisah itu menjadi penguat. Dan bagi anak-anak desa, kisah itu menjadi dongeng nyata yang membuat mereka berhati-hati bila suatu hari kelak mereka diberi kepercayaan untuk memimpin. Kisah ini pun menyebar jauh melampaui batas desa. Orang-orang dari luar yang mendengar cerita itu datang, bukan lagi dengan rasa ingin tahu semata,
melainkan dengan rasa hormat pada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Mereka pulang membawa pesan yang sama. Jangan main-main dengan sumpah dan janji. Pada akhirnya, kisah kepala desa yang berubah menjadi kepala babi bukan hanya cerita horor untuk menakuti. Ia adalah peringatan abadi bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki konsekuensi. Janji yang diucapkan di depan orang banyak, terlebih dengan menyebut nama Tuhan, adalah janji yang tak bisa diabaikan. Dan pesan itu bukan hanya untuk para pemimpin. Ia untuk kita semua. Karena setiap manusia, sekecil apapun perannya, pasti pernah membuat janji. Kepada orang lain, kepada dirinya sendiri, bahkan kepada Sang Pencipta. Bila janji itu dijaga, hidup akan terarah. Tapi bila dilanggar, cepat atau lambat, balasan akan datang dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Maka, setiap kali warga desa mendengar suara gong dipukul dalam sebuah acara, mereka teringat pada malam sumpah jabatan yang dulu diucapkan dengan lantang. Mereka teringat pada wajah yang kini tak lagi mereka lihat. Dan dalam hati, mereka berdoa, "Ya Allah, lindungilah kami dari kelalaian. Jangan biarkan kami terjerat oleh janji yang kami hianati. Jadikanlah setiap janji kami ringan di lisan, tapi berat dalam tanggung jawab." Begitulah, kisah itu berakhir bukan hanya sebagai cerita, tapi sebagai pesan untuk kita semua. Itulah kisah misterius hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, agar tidak lalai dengan janji, sekecil apapun itu. Terima kasih untuk sahabat yang sudah setia mendengarkan, mendukung, dan mensubscribe channel ini. Semoga kebaikan Anda dibalas dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.